Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi 5 sistem informasi yaitu paralel computing. Oke. Pertama-tama paralel computing itu adalah mempergunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan alias secara bersamaan. Jadi istilahnya ada banyak program agar semakin cepat dalam penyelesaiannya digunakan banyak CPU sekaligus supaya lebih cepat dalam pengerjaannya. Lebih cepat dia memproses ya. Ya, baru parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Jadi setiap CPU memiliki masing-masing sehingga dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Oke. Jadi di situ mana boy? ini ada tiga, mana nih? Nah, ini aja. Jadi teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan, yaitu ada tiga ya, algoritma, bahasa pemrograman, sama compiler. Oke. Ini ada sumber daya komputer atau computer resource. Komputer resource ini terdiri dari sebuah komputer dengan beberapa prosesor atau beberapa komputer yang terhubung oleh sebuah jaringan ataupun kombinasi antara keduanya. Prosesor mengakses data melalui seret memori. Beberapa superkomputer paralel processing system memiliki ratusan bahkan ribuan mikroprosesor. Dengan bantuan paralel processing, sejumlah komputasi dapat dijalankan dalam satu waktu. Oke, Jack, lanjut Jack. Nih, dengan bantuan dari parallel processing, masalah yang sangat kompleks dapat terselesaikan dengan efektif dan lebih efisien. Jadi masalah-masalah yang besar gitu kan, yang butuh penyelesaian lebih cepat itu bisa diselesaikan lebih cepat dengan menggunakan parallel processing. Di sini ada bantuan prosedur itu menggunakan graphic processing unit atau GPU. Jadi dengan bantuan GPU ini, GPU di sini jadi pembantu CPU lah bisa kita bilang untuk saling mengkomputasi. Jadi lebih cepat lagi proses pengerjaannya. Saling membantu. Nipik, arsitektur paralel. Oke, selanjutnya kita masuk arsitektur paralel. Mana dia tadi? Nggak nampak aku. Ya. Jadi arsitektur paralel itu ada 4. Yang pertama ada SSID atau Single Instruction Single Data. Jadi komputernya punya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Terus ada SIM, Single Instruction Multi Data. Jadi dia ini prosesornya itu satu, tapi dia eksekusinya secara paralel. Terus lanjut bang, oke. Ada MISD, Multi Instruction Single Data. Jadi dia satu prosesor, eksekusinya paralel, tapi praktiknya komputernya dibangun sistemnya tidak mudah dipahami. Jadi nggak banyak yang pakai. Terus ada yang terakhir MIMD, Multi Instruction Single Data. Jadi komputer ini lebih dari satu prosesor dan dia itu instruksinya juga paralel banyak gitu. Jadi inilah yang model yang paling banyak digunakan tipe komputer pada saat ini, arsitektur ini. Nih, baru ada tujuannya. Tujuan dari paralel computing ini adalah meningkatkan kinerja komputer dalam menyelesaikan berbagai masalah. Jadi dengan membagi sebuah masalah besar dalam beberapa masalah kecil membuat kinerja menjadi cepat. Jadi misalkan ada masalah besar nih kan, dibagi-bagi, baru dibagikan ke masing-masing CPU tadi kan. Jadi setiap CPU menyelesaikan masalah-masalahnya, baru satu instruksi ya. Disatukan. Jadi lebih cepat dalam penyelesaian masalah-masalahnya. Nih, ada Amdahl's Law dan Gustafsson Law. Ini dari hukum dua orang inilah yang membuat paralel computing. Jago orang dia. Nah. Jadi di sini
dapat AMDAL mengatakan peningkatan kecepatan secara paralel akan menjadi linear, melipat gandakan kemampuan proses. Baru Gustafsson hampir sama dengan AMDAL kan, dia sebuah komputasi paralel berjalan dengan menggunakan 2 atau lebih mesin untuk mempercepat penyelesaian masalah dengan memperhatikan faktor eksternal. Cepat, 10 menit lagi nih. Nah, jadi gila penggambaran dari parallel computing itu. Misalnya di sini ada beberapa masalah kan, ada 3 dibuat di sini. Ada 2 tambah 2, 1 dan Dibagi-bagi dia ya. Nah, iya, pertama dia masuk ke master kan. Dari master Ya. dibagi ke berbagai CPU. 1, 2, 3. Jadi penyelesaiannya langsung cepat dia, tidak dalam satu. Biar gak bertumpuk dah ya. Terus di sini ada keuntungannya. Apa keuntungannya Bang Bob? Untungnya itu terutama waktu lebih efisien, waktu lebih cepat, terus ini throughput-nya pun jadi lebih tinggi, terus dapat memecahkan masa yang lebih besar, lebih cepat lah dia, intinya gitu. Kalau kekurangannya? Kurangannya itulah membutuhkan daya yang besar, kan semakin banyak prosesor atau CPU kan memerlukan energi atau daya yang lebih besar juga, terus biayanya sangat berpengaruh lah terhadap kinerja CPU itu. Iya. Baru di sini ada penerapannya. Apa ya Bang Amhar lah dulu. Bang Jack? Jelasin. Penerapan komputasi paralel bisa diterapkan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknik komputasi paralel yang telah dianggap sebagai hard and computing dan telah digunakan untuk memodelkan masalah sulit dalam banyak bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Sebagai contoh, diterapkan pada ilmu fisika, bioteknologi, biosains, pembuatan pesawat luar angkasa pada bidang teknik, dan pembuatan sirkuit untuk elektronik. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, lama kali kok, Cek. PUBG.